Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita jumpa lagi di Farmakologi 1. Materi minggu ini akan membahas kelanjutan antihipertensi, terutama untuk alpha 1 blocker, alpha 2 blocker, beta blocker, dan kalsium channel blocker. Nah, di dalam tubuh ada beberapa metabolisme yang berjalan tanpa kita sadari karena memang itu suatu kebutuhan di dalam tubuh kita. Tetapi ketika sudah ada kelainan dari metabolisme ini, atau di sini sudah mengalami sindrom metabolik, maka salah satu atau beberapa di antara kelainan tersebut, misalkan ada obesitas, yaitu kelebihan dari berat badan, atau body mass index-nya terlalu berlebih, kemudian dislipidemia, kemudian ada resistensi insulin perifer. Nah, kelainan ini pertama obesitas ini akan meningkatkan meningkatkan deposit lemak di abdomen. Ketika kita berolahraga atau membutuhkan energi, maka akan terjadinya lipolisis di situ. Ketika lipolisis ini akan mempengaruhi terhadap pelepasan asam lemak bebas dari deposit lemak yang ada di dalam tubuh. Nah, orang obesitas kan terutama di depositnya adalah di perut untuk pria ya. Kemudian sindrom metabolik yang kedua adalah dislipidemia. Dislipidemia ini adalah kelainan kadar-kadar lipid di dalam darah. Ada beberapa lipid seperti kolesterol, trigliserid, kemudian HDL, LDL, itu yang berpengaruh terhadap sindrom metabolik yang dislipidemia. Ketika salah satunya meningkat, maka juga akan berpengaruh terhadap pelepasan asam lemak bebas. Nah, pelepasan asam lemak sendiri akan menghambat atau ada penurunan ekstraksi insulin di hepar. Akibatnya terjadi hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia sendiri akan mengakibatkan peningkatan aktivitas saraf simpatis, kemudian ada resensi kalium, hipertrofi vaskuler. Nah, gejala-gejala yang ada ini akan berpengaruh terhadap tekanan darah dari individu. Kemudian sindrom metabolik yang lain ini terjadi resistensi insulin perifer pada penderita penyakit diabetes. Nah, ini akan meningkatkan sekresi dari insulin oleh pankreas karena apa sih resistensi insulin perifer tersebut?
kadar insulin di dalam tubuhnya normal, tetapi ternyata itu tidak mampu menurunkan kadar gula dalam darah, kadar gula yang terlalu di dalam darah, sehingga terjadilah diabetes tipe 2. Kalau tipe 1 apa? Tipe 1 malah kekurangan insulin. Nah, kalau ini insulinnya banyak tetapi resisten tubuhnya. Jadi diabetes tipe 2. Nah, peningkatan sekresi insulin tersebut akan mempengaruhi juga hiperinsulinemia ya. Atau yang lainnya adalah penurunan vasodilatasi. Nah, penurunan vasodilatasi ini akan berpengaruh langsung terhadap hipertensi, tekanan darah dari pasien. Nah, ini klasifikasi tekanan darah orang dewasa menurut JNC 7, tapi karena JNC 8 sudah keluar tahun 2014, jadi sudah jarang orang yang mengacu ke tabel yang ini, tetapi ini adalah pengetahuan, jadi saudara juga harus mengenal. Nah, ada beberapa klasifikasi hipertensi menurut JNC 7. Ini normal, prehipertensi, tahap 1 hipertensi, dan tahap 2 hipertensi. Nah, bagaimana yang normal itu sistoliknya itu lebih kecil dari 120, diastoliknya lebih kecil dari 80. Prehipertensi itu antara 120 sampai 139 tekanan darahnya. Kemudian diastoliknya itu 80 sampai 89. Tahap 1 hipertensi itu 140 sampai 159. Diastoliknya antara 90 sampai 99. Tahap 2 hipertensi tekanan sistoliknya itu lebih besar atau sama dengan 160. Diastoliknya di atas atau sama dengan 100. Penata laksanaan terapi hipertensi, tujuan terapinya tentu saja untuk menurunkan mortalitas dan morbiditas yang berhubungan dengan kerusakan organ target. Misalkan kejadian kardiovaskuler dan cerebrovaskuler, karena tekanan darahnya tinggi, maka itu akan berpengaruh terhadap jantung atau aliran darah ke otak. Kemudian gangguan jantung yang lain seperti gagal jantung dan penyakit ginjal. Target tekanan darahnya untuk normal, pasien normal artinya hanya hipertensi saja, itu lebih kecil dari 140/90. Pasien diabetes dan pasien gagal ginjal kronis, pasien ginjal kronis atau CKD, ini targetnya 130/80. Bagaimana caranya? Minggu kemarin sudah disebutkan bahwa ada cara non farmakologi dan farmakologi. Nah, ini ada untuk non farmakologi ada yang namanya modifikasi lifestyle. Bagaimana modifikasi lifestyle ini? Pertama adalah
Aktivitas penurunan berat badan bagi yang overweight, tadi yang obesitas, itu diturunkan berat badannya, diperbaiki body mass index-nya, sehingga turun dan menuju ideal. Kalaupun misalkan masih gemuk, tapi tidak obesitas. Kemudian yang kedua adalah DASH atau Dietary Approach to Stop Hypertension. Ini bagaimana yaitu diet kaya dengan buah, sayur, produk susu rendah lemak. Kemudian yang ketiga adalah diet rendah natrium atau rendah garam. Yang keempat ada aktivitas fisik berupa olahraga. Olahraganya rutin ya, tidak sewaktu-waktu, misalkan sewaktu-waktu berat gitu. Tetapi yang bagus adalah yang ringan tetapi rutin. Ketika sudah terbiasa dengan olahraga, maka bisa ditingkatkan intensitas olahraganya. Yang kelima adalah konsumsi alkoholnya dikurangi. Kemudian juga merokoknya dikurangi. Nah, bagaimana tadi dengan modifikasi lifestyle-nya? Kemudian dari penurunan BB, rekomendasinya adalah pelihara berat badan normal dengan BMI sekitar 18,5 sampai 24,9. Ini akibatnya akan menurunkan tekanan darah sekitar 5 sampai 20 mm Hg per 10 kg penurunan berat badan. Kemudian modifikasi yang kedua adalah adopsi pola makan DASH. Tadi diet kayak buah, sayur, dan produk susu rendah lemak. Ini penurunan tekanan darahnya sekitar 8 sampai 14. Kemudian diet rendah sodium diatur dengan tidak lebih dari 100 mili ekivalen per liter atau setara dengan 2,4 gram natrium atau 6 gram NaCl per hari. Penurunan tekanan darahnya 2 sampai 8 mm Hg. Olahraga yang aerobik terutama, misalnya jalan kaki 30 menit setiap hari. Nah, orang-orang sekarang itu ke warung depan saja harus pakai motor ya. Kalau orang dulu kan ke warung yang dekat ya jalan kaki saja. Kalau yang sekarang, gaya hidup yang sekarang itu warungnya dekat di depan rumah ya pakai motor. Yang bagus adalah kalau misalkan warungnya agak jauhan dikit, bukan pakai motor tapi pakai sepeda. Itu sekalian olahraga gitu ya. Nah, kira-kira penurunan tekanan darahnya bagaimana? Ini antara 4 sampai 9 mm Hg. Nah, modifikasi yang terakhir, minum alkohol sedikit saja ternyata berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah sekitar 2 sampai 4 mm Hg. Limit minum alkoholnya bisa tidak dihilangkan sama sekali asal tidak lebih dari 30 mili etanol. Kalau dari bir itu setara dengan 700
20 ml bir, mungkin sekitar 1 gelas bir ya. Bir kan gelasnya gede-gede. Nah, itu 1 gelas itu sehari. Atau kalau wine itu sekitar 300 mililiter wine. Ini kalau di gelasnya gelas yang kita pakai minum sehari-hari, gelas yang bening itu sekitar 300 mili. Nah, kalau di laki-laki itu 30 mili etanol, kalau di perempuan 15 mili etanol. Penurunan tekanan darahnya 2-4 mm Hg tadi. Nah, terapi non farmakologi lainnya ini perbaikan kebiasaan atau pola hidup. Rokok tidak boleh, latihan fisik yang sesuai, penurunan berat badan, perbaikan pola makan, dan yang satu yang harus ditambahkan adalah manajemen stres. Mahasiswa, terus karyawan, atau semua orang di dunia ini kalau yang sekarang pasti stres. Banyak stresnya, ditambah lagi dengan wabah pandemi COVID ini pasti itu akan menimbulkan stres tersendiri. Nah, bagaimana kita harus bisa mengalahkan stres yang didapat dari lingkungan ya dengan manajemen stres ini. Jadi untuk tekniknya mungkin diserahkan ke yang ahli karena kita bukan ahli dari penanggulangan stres. Tetapi kita semua tenaga kefarmasian yang lebih mengetahui obat gitu. Bagaimana cara pengobatan dari hipertensi ini. Nah, kita lihat Bagan. Ini obat pilihan pertama. Ada yang tidak dengan penyakit penyerta, ada yang dengan penyakit penyerta. Penyakit penyertaannya yang diperhitungkan adalah diabetes sama CKD. Ini menurut JNC 7 ya. Jadi hipertensi tahap 1 tekanan darah sistolnya 140 sampai 159 atau tekanan darah diastolnya 90 sampai 99. Ini obatnya adalah diuretik tiazid. Umumnya dapat dipertimbangkan ACE inhibitor, ARB, beta blocker, CCB atau kombinasinya. Kemudian hipertensi tahap 2, sistolnya di atas 160, diastolnya di atas 100. Itu kombinasi 2 obat, pada umumnya bisa dengan diuretik, tiazid, atau dengan ACE inhibitor, ARB, beta blocker, dan CCB. Kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah gambar dari salah satu neurotransmitter yang ada di susunan saraf otonom, yaitu adrenalin. Satu lagi untuk neurotransmitter susunan saraf otonom adalah asetilkolin. Nah, ketika adrenalin berikatan dengan reseptor alfa 1, maka ini akan meneruskan atau
memancing efek dari fosfolipase C. Kemudian ini berpengaruh terhadap ion kalsium. Ion kalsium sendiri akan menyebabkan kontraksi dari otot polos. Kemudian alfa 2, adrenalin berikatan dengan alfa 2 ini akan menghambat peningkatan ion kalsium. Akibatnya ada penghambatan dari transmitter liris. Jadi kemudian juga akan menghambat dari adenyl siklase yang mengubah ATP menjadi AMP. Nah, menjadi CAMP. CAMP ini yang menyebabkan kontraksi dari otot polos. Sedangkan reseptor beta ini adanya terutama di jantung, di mana reseptor beta ini sebaliknya dia akan mendorong adenyl siklase untuk mengubah ATP menjadi CAMP sehingga ada kontraksi dari otot jantung dan relaksasi otot polos, juga ada glikogenolisis. Jadi pada orang-orang hipertensi bisa juga dihambat dengan memberikan obat yang memblok reseptor alfa 1, kemudian mengagonis reseptor alfa 2 dan memblok reseptor beta. Jadi di alfa 1 blok, di alfa 2 agonis, di beta itu blok juga. Kita lihat penghambat alfa 1. Tadi alfa 1 blocker ya. Contohnya ini prazosin, terazosin, dexazosin. Mekanisme kerjanya ini menginhibisi katekolamin pada sel otot polos vaskular perifer yang memberikan efek vasodilatasi. Nah, sedangkan reseptor alfa 2 ini agonis. Contoh obatnya adalah klonidin, guanabens, guanapasin, dan metildopa. Mekanisme kerjanya menurunkan tekanan darah pada umumnya dengan cara menstimulasi reseptor alfa 2 adrenergic di otak, penurunan denyut jantung, curah jantung, resistensi perifer total, aktivitas renin plasma, penghentian mendadak. Ini akan dapat menimbulkan hipertensi balik. Kemudian yang terakhir yang lebih terkenal adalah beta blocker, yang reseptornya itu terdapat dua ya. Beta 1 umumnya ada di jantung. Blokade reseptor ini akan mengakibatkan pelemahan daya kontraksi, efek ionotropik negatif, penurunan frekuensi jantung, efek kronotropik negatif, dan bradikardi. Kemudian reseptor beta 2 ini terdapat di paru-paru, pembuluh darah perifer usus, pembuluh darah perifer dan usus. Blokade reseptor ini menimbulkan penciutan bronsia dan vasokonstriksi perifer. Sifat-sifat beta blocker ini kardioselektivitas. Karena tadi reseptor B1-nya hanya di jantung, maka ketika yang dihambat adalah reseptor beta 1, maka memang efeknya hanya terjadi untuk jantung saja.
tanpa ada penurunan atau penciutan bronsia dan pembuluh perifer, karena beta 2 itu hanya ada di paru-paru dan pembuluh darah perifer serta usus. Obat-obat kardioselektif ini seperti atenolol, betasolol, bisoprolol, metoprolol. Kemudian yang kedua adalah efek adrenergik intrinsik. Fungsi jantung yang kurang diperlemah, daya kontraksi kurang ditekan, sirkulasi perifer bisa lebih baik. Memblok reseptor beta dapat menyebabkan penurunan tekanan darah melalui penurunan curah jantung. Yang non-selektif ini propanolol. Untuk yang selektif hanya di beta 1 saja, atenolol dan metoprolol. Kelemahan beta blocker adalah efek samping yang sering terjadi seperti tangan dingin, fatigue, efek yang jarang namun serius seperti asma dan gagal jantung. Beta blocker juga cenderung meningkatkan trigliserid dan menurunkan kadar HDL. Kemudian pengobatan hipertensi berikutnya adalah kalsium kanal blocker atau CCB. Mekanisme kerjanya memblok pemasukan kalsium ke otot jantung dan pembuluh darah. Kalsium dibutuhkan untuk kontraksi otot. Jika pemasukan kalsium ke otot jantung dan pembuluh darah dihambat, maka jantung dan pembuluh darah akan sedikit rileks sehingga tekanan darah akan menurun. Contoh obatnya adalah nifedipin, diltiazem, verapamil, amlodipin. Efek samping yang terjadi akibat vasodilatasi berlebihan ini termasuk pusing, hipotensi, muka memerah, edema pada pergelangan kaki. Demikian materi minggu ini mengenai hipertensi, khususnya golongan dari alpha 1 blocker, alpha 2 agonis, beta blocker, dan kalsium channel blocker. Kesalahan penyampaian itu 100% kesalahan Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.